Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran di mata pelajaran perencanaan bisnis. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu pengelolaan kegiatan atau event. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Berikut adalah kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Untuk segi pengetahuan, yaitu menganalisis model pengelolaan kegiatan atau event, dan dari segi keterampilan, yaitu melakukan perencanaan kegiatan atau event. Anak-anak, berikut adalah peta konsep dari materi pengelolaan kegiatan atau event. Terdiri dari dua submateri. Submateri yang pertama yaitu memahami pengelolaan kegiatan atau event yang terdiri dari 3 topik. Topik yang pertama ada event organizer, topik yang kedua ada model-model kegiatan, dan topik yang ketiga ada proses penyelenggaraan event. Nah, untuk submateri yang kedua yaitu perencanaan pengelolaan kegiatan atau event terdiri dari 4 topik. Topik yang pertama yaitu perencanaan dan event, topik yang kedua perencanaan sebuah event, topik yang ketiga tahapan dalam penyelenggaraan event, dan topik yang terakhir yaitu komponen dalam event. Anak-anak, mendirikan sebuah bisnis merupakan suatu langkah berani yang dilakukan oleh seseorang. Ketika informasi produk bisnis yang dibuat kurang disebarluaskan dengan baik, bisnis tersebut kurang berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, salah satu cara yang tepat untuk mengakrabkan diri dengan konsumen yaitu dengan mengadakan kegiatan atau event secara langsung. Kegiatan atau event sering diadakan oleh pengusaha bisnis tertentu sebagai ajang pemasaran produknya. Nah, saat penyelenggaraan event, seorang pengusaha ini wajib merencanakan kegiatan tersebut secara matang. Oleh karena itu, para pengusaha atau penyelenggara kegiatan membutuhkan pihak penyelenggara lain yang disebut dengan event organizer. Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Nah, setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh event organizer ini tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak, baik pihak penyelenggara maupun pihak event organizer-nya. Nah, keuntungan tersebut itu dapat berupa material maupun keuntungan non-material. Jadi anak-anak, kegiatan yang diselenggarakan berkat bantuan event organizer tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak nih. Keuntungannya bisa berupa material dan non-material. Untuk material sendiri sebenarnya itu untuk sisi event organizer-nya. Kenapa? Karena dengan jasa mereka dibayar dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari sana. Dan untuk keuntungan non-materialnya ini lebih dirasakan oleh pihak penyelenggara atau penyewa jasa event organizer. Kenapa? Karena dengan adanya bantuan event organizer, acara mereka bisa terlaksana dengan baik dan terencana dengan matang, sehingga mereka memiliki kepuasan tersendiri terhadap acara yang mereka selenggarakan. Dan di samping itu, pihak penyelenggara kegiatan atau pihak pengusaha ini juga bisa memperoleh keuntungan dari sisi tercapainya tujuan dari terselenggaranya kegiatan. Misalnya kegiatan yang ditujukan untuk mempromosikan. Dengan adanya kegiatan yang berjalan dengan lancar, bisa saja mendatangkan lebih banyak konsumen untuk menjadi pelanggan di perusahaan tersebut. Next, kita masuk ke topik yang pertama yaitu event organizer. Apa itu event organizer? Event organizer mengarah pada profesi, yaitu suatu lembaga baik formal maupun non-formal yang dipercaya untuk melakukan kegiatan. Misalnya peluncuran produk baru, pesta, seminar, pegelaran musik, dan sebagainya. Event organizer ada yang berbentuk kepanitiaan dan ada juga yang mengarah pada profesi. I.O. yang berbentuk kepanitiaan, setelah kegiatan selesai maka selesai pula tugas orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan tersebut. Berbeda dengan I.O. yang mengarah pada profesi, meskipun kegiatan telah berakhir, tugas untuk menyelenggarakan kegiatan oleh orang-orang di dalamnya akan tetap berlangsung. Contoh dari I.O. yang berbentuk kepanitiaan adalah anggota OSIS atau anggota BEM yang ada di universitas. Biasanya OSIS ataupun BEM itu memiliki program kerja, dan setiap program kerja tersebut mereka berperan sebagai event organizer, di mana tugas mereka sebagai event organizer akan selesai pada saat acara tersebut selesai.
Berbeda dengan I.O. yang berbentuk profesi. Namanya juga profesi ya, berarti itulah pekerjaan yang setiap hari dijalankan. Jadi meskipun ada satu kegiatan yang sudah selesai, maka peran mereka sebagai event organizer tetap akan berlangsung selama mereka menjalani profesi tersebut gitu. Jadi kegiatan satu selesai, maka mereka akan membentuk atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Next, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu model-model kegiatan. Berikut adalah beberapa jenis model kegiatan atau event untuk ajang pemasaran bisnis. Model yang pertama yaitu seminar dan konferensi. Seminar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan studi tentang topik-topik tertentu. Jenis event lainnya yang sejenis yaitu ada konferensi dan simposium. Kegiatan ini lebih bersifat ilmiah dengan dihadirkannya narasumber yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Narasumber tersebut merupakan akademisi atau praktisi yang benar-benar menguasai topik yang sedang dibicarakan. Jenis-jenis seminar misalnya ada seminar pendidikan, seminar perpajakan, seminar bisnis, seminar properti, dan lainnya. Model yang kedua yaitu konser atau pertunjukan. Jika kalian mendengar kata konser, pasti yang ada di pikiran kalian adalah musik kan? Nah, sebenarnya konser atau pertunjukan ini bukan hanya yang berkaitan dengan musik, tetapi juga ada tarian, teater atau drama, wayang, atau event-event budaya lainnya. Model yang ketiga yaitu workshop. Nah, kalian juga pasti sering nih mendengar istilah workshop. Workshop itu adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menampilkan suatu peragaan dari kegiatan tertentu. Nah, kegiatan workshop ini biasanya terdapat narasumber atau tenaga profesional yang melakukan demo dan membimbing peserta secara langsung. Workshop dan seminar sebenarnya mirip-mirip ya, cuma bedanya kalau seminar itu lebih membahas tentang teori atau keilmiahan, sedangkan kalau workshop itu membahas suatu topik yang di dalamnya juga terdapat praktek atau demo secara langsung yang ditampilkan oleh si narasumber itu. Jadi, kalau di dalam workshop, peserta atau audiens bukan hanya mendengarkan materi, tetapi juga mereka bisa praktek secara langsung bersama dengan narasumbernya. Model kegiatan yang berikutnya ada talk show. Merupakan kegiatan yang membahas tema tertentu dengan menampilkan narasumber yang akan membagikan pengalamannya di dunia yang mereka geluti, serta berbagi tips bermanfaat bagi audiens. Sesuai dengan namanya, di event ini kita akan menyimak perbincangan ringan namun berbobot tentang tema tertentu. Tema-tema talk show yang diangkat biasanya seputar fashion, kecantikan, bisnis, hiburan, dan tema menarik lainnya. Model selanjutnya ada pameran. Nah, anak-anak pernah nggak nih datang ke pameran? Pameran itu biasanya diselenggarakan di kota-kota besar dengan mengangkat tema tertentu yang biasanya diapresiasi oleh masyarakat seperti pameran komputer dan gadget, pameran otomotif, pameran lukisan, pameran fotografi, pameran produk-produk kerajinan, dan pameran-pameran lainnya. Anak-anak tahu nggak nih, kalau pameran ini merupakan ajang promosi efektif agar produk-produk yang dipamerkan semakin dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada bazar. Bazar merupakan kegiatan untuk menampilkan produk, karya seni yang dijual kepada pengunjung. Bazar juga bisa dikatakan semacam toko temporer yang ditampilkan hanya pada waktu tertentu ya. Jadi biasanya kalau di jalan ada bazar, itu hanya berlangsung selama 1-2 hari saja. Sepintas bazar dan pameran terlihat seperti memiliki kemiripan nih. Namun sebenarnya antara bazar dan pameran terdapat perbedaan. Pameran tidak selalu menjual karya kepada pengunjung, sedangkan bazar memang tujuannya untuk menjual karya atau menjual produk kepada pengunjung. Next ada fashion show. Fashion show merupakan kegiatan yang menampilkan aneka ragam jenis pakaian terbaru hasil karya para fashion designer dan menampilkan model-model yang melintasi catwalk. Model selanjutnya ada kompetisi atau lomba, merupakan kegiatan yang menampilkan perlombaan untuk memenangkan suatu acara kompetisi dan menuntut aspirasi dari para pesertanya. Model dari kegiatan atau event yang terakhir ada kegiatan sosial.
Event atau kegiatan itu tidak selalu bersifat komersial loh. Ada juga event atau kegiatan yang diselenggarakan untuk tujuan sosial. Contohnya donor darah, bazar amal, kunjungan ke panti jompo atau panti asuhan yang disertai dengan penyerahan sumbangan. Dan saat ini, kesadaran tentang pentingnya event sosial sudah semakin tinggi. Hal itu dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri adalah program perusahaan-perusahaan besar yang biasanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah proses penyelenggaraan event. Proses yang harus dilakukan atau dilewati oleh event organizer dalam menyelenggarakan suatu kegiatan atau event terdiri dari 3 proses. Yang pertama, konsep yang menarik dan kreatif. Kedua, proses tahapan pembuatan event. Dan yang ketiga adalah eksekusi event yang signifikan. Anak-anak, seperti yang kalian tahu bahwa event organizer merupakan profesi yang menjual jasa. Dalam menjual jasa, seorang event organizer harus dapat memiliki ide atau konsep yang menarik dan kreatif agar dapat menarik calon kliennya untuk menggunakan jasa event organizer tersebut. Nah, dari konsep yang menarik dan kreatif itu bisa membuat event organizer tersebut berbeda dengan I.O. lainnya, sehingga klien yang menggunakan jasa I.O. tersebut memiliki kepuasan tersendiri ketika menyewa atau menggunakan jasa si event organizer itu. Dalam rencana pembuatan konsep event, kita harus update dengan apa yang sedang marak di lingkungan kita, baik lokal, nasional, maupun global. Setelah tema terbentuk, kita harus memberikan perbedaan konsep dengan event organizer lain dan berani melakukan eksperimen dalam pembuatan konsep yang berbeda atau sesuatu yang belum pernah dibayangkan oleh orang lain. Konsep ini merupakan hal yang paling penting yang sangat menentukan klien itu tertarik atau tidak dengan event organizer kita. Karena dengan memiliki konsep yang menarik, kreatif, dan berbeda dengan I.O. lain, tentunya kita bisa membuat kegiatan tersebut itu adalah kegiatan yang tidak dapat dilupakan dan dapat membuat klien kita bahagia dan puas atas apa yang kita kerjakan. Berikut ada kutipan dari William Hasley, seorang direktur Apple Advertising dan Event Organizer. Beliau mengatakan, jelas ini sangat penting, karena itulah sebuah I.O. harus memiliki ide-ide kreatif. Kita tidak ingin membuat suatu acara hanya sebatas acara biasa, tetapi alangkah baiknya jika acara tersebut dapat membuat kenangan tersendiri. Dari konsep inilah semua rancangan acara akan kita buat. Pembahasan selanjutnya yaitu proses tahapan pembuatan event. Tahapan yang pertama yaitu mencari konsep yang kreatif. Ini yang tadi ya, kita cari dulu konsepnya, kita tentukan konsepnya seperti apa. Lalu yang kedua, menuangkan konsep dalam rancangan tertulis. Jadi ketika kita sudah punya konsep yang kreatif, kita tuangkan tersebut ke dalam rancangan tertulis supaya kita bisa mengingat dan tidak lupa tentang konsep yang tadi sudah kita buat. Tahapan selanjutnya adalah membentuk tim. Event organizer tidak dapat dilaksanakan oleh seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan tim yang solid untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sukses dan berjalan lancar. Dalam membentuk tim, kita juga harus bisa menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya agar apa yang kita buat konsepnya tersebut dapat terwujud dan dapat terlaksana dengan baik. Timnya itu biasanya terdiri dari ketua pelaksana, lalu ada bendahara, sekretaris, ada tim acara. Tim acara itu adalah tim yang memang mengkonsep dan mengemas acara mulai dari acara dimulai sampai dengan acara berakhir. Tim selanjutnya ada tim perlengkapan. Nah, di sini tim perlengkapan juga berperan penting ya, karena dengan menyelenggarakan kegiatan kita pasti memerlukan perlengkapan-perlengkapan atau peralatan yang dapat mendukung terwujudnya atau terselenggaranya kegiatan. Di samping itu juga ada tim humas dan tim dokumentasi. Tim humas ini bertujuan untuk seperti mempromosikan kegiatan kita agar banyak audiens yang tertarik dan menghadiri kegiatan tersebut. Tim selanjutnya ada tim dokumentasi. Nah, tim dokumentasi ini memang dikhususkan untuk mendokumentasikan atau mengabadikan momen pada saat kegiatan berlangsung. Tujuannya, dokumentasi tersebut hasilnya bisa kita gunakan untuk ajang promosi kita untuk memperlihatkan hasil kinerja dari event organizer kita
kita, sehingga nextnya atau selanjutnya kita bisa menarik klien-klien yang lebih banyak lagi. Dan tim yang juga tidak kalah penting adalah tim keamanan, supaya kegiatan tersebut bisa berjalan secara lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tahapan yang keempat yaitu membicarakan konsep dengan tim dan membuat skema atau kerangka pikiran dan menyusun proposal. Jadi ketika tim sudah terbentuk, seluruh anggota tim harus melaksanakan pertemuan untuk membahas konsep-konsepnya dan membuat skema atau kerangka pikiran dan menyusun proposal untuk dijadikan dijadikan berkas yang akan kita butuhkan pada saat kita membutuhkan sponsor gitu. Tahapan yang kelima yaitu menentukan pihak yang terlibat dan membuat daftar tujuan proposal. Jadi salah satu pihak yang terlibat di sini maksudnya adalah sponsor ya, karena ketika kita memiliki sponsor dalam penyelenggaraan kegiatan, kita dapat dapat bantuan dana, bisa berbentuk dana juga bisa berbentuk produk yang bisa kita gunakan pada saat kegiatan acara nanti gitu ya. Nah setelah itu kita buat daftar tujuan proposalnya kemana aja nih, ke perusahaan apa saja yang sekiranya bisa memberikan sponsor atas kegiatan yang kita laksanakan. Tahapan yang keenam adalah menyebarluaskan proposal dengan cara yang tepat. Kita sebagai event organizer harus tahu bagaimana etika mengirimkan atau menyebarluaskan proposal dengan baik. Selain itu, kita juga harus tahu nih calon-calon sponsor kita maunya proposal tersebut kita kirimkan lewat email atau dikirimkan secara langsung dan dipresentasikan. Itu juga sesuai dengan permintaan dari calon-calon sponsor ya. Yang ketujuh yaitu melakukan follow up terhadap proposal dan memberikan batas waktu kepada calon sponsor. Tadi kan kita sudah menyebarluaskan proposal nih. Nah, proposal yang sudah kita sebarluaskan itu harus kita follow up lagi kelanjutannya seperti apa. Apakah proposal kita disetujui atau ditolak. Nah, kalau para calon sponsor belum bisa memberikan jawaban, kita bisa memberikan batas waktu kapan sekiranya calon sponsor itu harus memberikan jawaban terhadap proposal yang kita ajukan tadi. Tahapan yang ke-8 yaitu menghubungi seluruh supplier, pengisi acara, reconfirm venue, dan seluruh atribut pendukung lainnya. Supplier itu maksudnya adalah rekanan-rekanan atau vendor-vendor yang bekerja sama dengan event organizer kita. Kalau misalnya kita adalah event organizer yang memiliki modal kecil, biasanya IO itu akan bekerja sama dengan para vendor atau para supplier untuk menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan acara nih, misalkan catering, dekorasi, dokumentasi, atau fotografi gitu ya. Jadi event organizer itu bahkan bisa juga dia tidak memiliki semuanya itu sendiri dan bekerja sama dengan supplier. Setelah itu kita juga harus memastikan lagi pengisi acaranya bisa atau tidak datang pada saat kegiatan itu berlangsung. Jadi kalau misalkan ternyata pengisi acaranya tiba-tiba membatalkan, kita bisa dengan segera mencari pengisi acara yang lain. Lalu reconfirm venue itu adalah tempatnya ya, jadi lokasi kita menyelenggarakan kegiatan. Kalau misalkan pada saat kita confirm ternyata venue tersebut tidak bisa digunakan, maka kita juga bisa mencari venue-venue lainnya. Dan kita juga harus memastikan lagi atau menghubungi lagi seluruh atribut pendukung lainnya yang mendukung kegiatan. Yang ke-9 yaitu melakukan kontrak kepada semua pihak, baik pihak klien maupun pihak supplier ya. Dan yang ke-10 melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi atau pendukung acara. Tahapan yang ke-11 yaitu jika diperlukan melakukan konferensi pers. Konferensi pers ini bertujuan untuk mempublikasikan bahwa akan diadakan kegiatan ABCD gitu. Jadi orang yang mengetahui adanya kegiatan tersebut lebih banyak gitu. Jadi tujuannya untuk menarik para audiens atau calon peserta gitu. Yang ke-12 yaitu melakukan publikasi. Jadi kalau misalkan kita tidak menyelenggarakan konferensi pers itu tidak masalah. Yang penting kita melakukan publikasi gitu. Karena dengan adanya publikasi kita bisa menarik para calon peserta atau para calon audiens untuk menghadiri kegiatan kita. Apalagi kalau tujuan dari kegiatan tersebut adalah kegiatan promosi, berarti kan kita membutuhkan banyak audiens agar lebih banyak lagi calon customer yang tertarik akan produk yang kita tampilkan pada kegiatan itu gitu.
Tahapan yang ke-13 yaitu merekrut sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi kan kita membentuk tim ya. Kalau misalkan kita tidak memiliki tim yang cukup banyak, kita bisa merekrut anggota baru untuk menjadi tim event organizer kita. Tapi juga jangan sampai terlalu banyak juga gitu. Jadi memang harus sesuai kebutuhan karena terlalu banyak pun itu akan membuat rencana kegiatan kita itu tidak terlalu berjalan efektif ya, apalagi kalau misalkan kegiatannya masih kegiatan yang dalam skala kecil. Dan tahapan yang terakhir yaitu siap melakukan loading dan eksekusi. Anak-anak, setelah kita melakukan proses tahapan pembuatan event, selanjutnya kita melakukan eksekusi event yang signifikan. Yang pertama, pemilihan orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan dilakukan di event tersebut. Yang kedua, pemilihan supplier yang signifikan dan berkualitas, baik dalam hal perlengkapan, konsumsi, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat rundown acara yang tidak boleh ada putusnya, tetap mengalir atau padat. Maksudnya mengalir atau padat itu adalah misalnya jam 7 sampai 7.30 registrasi, 7.30 sampai 8 pembukaan, 8 sampai 8.10 sambutan gitu. Jadi tidak boleh lengkap waktunya. Misal dari 7 sampai 7.30, terus acara selanjutnya jam 8. Berarti kan ada jeda antara 7.30 sampai jam 8 ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam pembuatan rundown acara. Yang keempat, harus tepat waktu. Nah, ini juga salah satu penilaian kita terhadap terhadap kinerja kita yang dibuat oleh para audiens, terutama para klien gitu. Jadi ketika kita bisa menyelenggarakan acara tepat waktu, berarti kita kan akan dinilai profesional dalam menyelenggarakan kegiatan. Sebaliknya, kalau misalkan sudah sering tidak tepat waktu, molor dan sebagainya, penilaian kita akan semakin berkurang sehingga kalau misalkan klien tersebut kapok, klien tersebut tidak akan lagi menggunakan jasa event organizer kita. Yang kelima, konsep event harus sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan awal pada klien. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita profesional dan konsisten atas apa yang sudah kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita tampilkan pada hari H penyelenggaraan ternyata berbeda dengan konsep yang kita presentasikan kepada klien. Nah, itu akan membuat klien tidak lagi percaya kepada jasa kita. Yang keenam, sesering mungkin mengumumkan produk klien kepada audiens atau ucapan terima kasih. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban event sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, hasil acara diliput di media cetak atau elektronik. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu perencanaan pengelolaan kegiatan atau event. Penyelenggaraan suatu kegiatan atau event harus direncanakan secara matang. Butuh persiapan yang cukup rumit untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan atau event. Topik pertama dalam submateri yang kedua yaitu perencanaan dan event. Pada saat I.O. ingin mempersiapkan kegiatan, maka diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan berarti proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancangkan. Sedangkan perencanaan sebuah event ialah upaya pemikiran dan perancangan sebuah cara agar dicapai hasil yang efisien dan teratur. Maka dari itu, event itu membutuhkan perencanaan yang matang agar hasil event tersebut dapat sesuai dengan apa yang ditargetkan, berlangsung secara efisien dan teratur. Event atau kegiatan ini merupakan media atau kegiatan untuk berkomunikasi antara pengusaha dan para calon customer. Nah, event sebagai media atau kegiatan komunikasi tentu juga memerlukan sebuah perencanaan yang akan menjadi pengaruh kegiatan agar tercapai dengan baik dan teratur. Perencanaan yang baik akan menuntun kepada keberhasilan sebuah event. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin menyelenggarakan kegiatan pameran ataupun bazar untuk mengenalkan produk baru yang baru dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi, event organizer yang disewa oleh si perusahaan tersebut tidak melakukan perencanaan yang matang sehingga kegiatan pameran atau bazar itu berjalan tidak mulus, bahkan tidak efektif. Maka dari itu, hasil dari perencanaan yang kurang matang tersebut menjadikan pameran atau bazar yang diselenggarakan itu
tidak tercapai tujuannya. Jadi barang tersebut atau produk tersebut tidak terpromosikan secara baik, dan perusahaan juga tidak mendapatkan banyak customer atas produknya gitu ya. Itu contoh saja. Anak-anak, dalam melakukan perencanaan di sini ada 2 tingkatan ya. Tingkatan perencanaan yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan ini membahas gambaran besar tentang sasaran jangka panjang event, termasuk di dalamnya strategi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Contohnya, ada perusahaan yang menyelenggarakan pameran untuk launching produk gitu ya. Tujuan dari launching produk itu kan mengenalkan produk baru yang dihasilkan. Nah, perencanaan strategisnya adalah misalkan produk tersebut laku di pasaran dalam 1 tahun sejumlah ribuan bahkan jutaan unit seperti itu. Nah, lalu dalam perencanaan strategis ini maka si perusahaan juga akan merencanakan nih strategi apa yang sekiranya dibutuhkan untuk mencapai tujuan tadi. Tingkat perencanaan yang kedua yaitu perencanaan operasional. Di sini membahas langkah-langkah tertentu yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi tersebut. Nah, di perencanaan strategis kan tadi sudah menentukan strateginya. Lalu di dalam perencanaan operasional ini dibuatlah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan strategi yang sudah dibuat tadi. Seperti itu. Jadi intinya perencanaan operasional itu adalah turunan. Seperti misalkan ada visi dan ada misi. Visi itu adalah perencanaan strategis, misi itu adalah perencanaan operasionalnya. Selanjutnya, perencanaan event diawali dengan pengorganisasian penyelenggaraan event dengan menunjuk ketua umum dan pembentukan panitia pelaksana atau organizing committee. Topik kedua dalam submateri ini yaitu perencanaan sebuah event. Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan sebuah event yang pertama yaitu menentukan tema. Tema sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya dan akan mendapat perhatian dari calon peserta event maupun pengunjung lainnya. Maka dari itu, event organizer harus bisa menentukan tema yang menarik, tema yang terkini, tema yang memang banyak menarik para calon peserta agar kegiatan tersebut dapat banyak audiensnya gitu ya. Tahapan yang kedua dalam perencanaan sebuah event adalah mengadakan penelaahan. Sebelum pelaksanaan, I.O. harus melakukan kegiatan survei untuk menjajaki berbagai hal terkait dengan kegiatan event sehingga tidak terjadi kesalahan dari segi waktu, lokasi, kesiapan SDM, target peserta, dan target pengunjung yang diharapkan. Jadi dalam penentuan waktu, dalam penentuan lokasi, penentuan target peserta itu juga harus dipertimbangkan ya, karena semua harus balik lagi ke perencanaan yang matang. Dengan begitu, target tujuan yang memang ingin dicapai dalam kegiatan itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Berikut adalah hal yang perlu ditelaah sebelum mengadakan kegiatan. Yang pertama, tempat atau venue. Di sini, fasilitas penunjang yang dimiliki tempat atau gedung dapat mempermudah atau sebaliknya, meliputi berapa besar ruang atau tempat yang diperlukan untuk menampung peserta atau pengunjung, indoor atau outdoor disesuaikan dengan kegiatannya. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan. I.O. harus mampu mengelola waktu atau time management. Merencanakan waktu merupakan faktor penting supaya acara ini tidak bersamaan dengan acara serupa di tempat lain. Yang ketiga adalah fasilitas pendukung, meliputi toilet, telepon umum, kantin, lapangan parkir, pos kesehatan, dan sebagainya yang memang juga harus diperhatikan pada saat kita ingin melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, ada faktor kebersihan dan keamanan. Pengunjung akan merasakan kenyamanan apabila kedua faktor ini terjaga dengan baik. Dan yang terakhir ada analisis anggaran. Sebagai I.O. harus memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi pada event. Oleh karena itu, bisnis bidang event banyak mengandung resiko, diantaranya perhitungan mengenai perkiraan pemasukan uang dan hasil event atau pengeluaran yang tidak terduga. Ada 3 metode survei yang dapat digunakan. Yang pertama direct mail atau bisa jadi surat atau email ya.
Nah, di sini kelemahannya yaitu menyita waktu karena sulit mendapatkan respon langsung karena tidak langsung dijawab oleh orang yang kita hubungi itu. Yang kedua, ada telesurvei dilakukan dengan menghubungi lewat telepon dengan calon peserta yang datanya diperoleh dari database perusahaan atau dari surat kabar dan sebagainya. Metode ini lebih efektif jika sebelumnya kita sudah terlebih dahulu mengenal orang yang akan kita hubungi. Dan metode yang ketiga yaitu personal interview, dilakukan dengan cara menanyakan langsung tanggapan target peserta mengenai tepat atau tidaknya event dilaksanakan, sekaligus menampung usulan peserta. Topik yang ketiga yaitu tahapan dalam penyelenggaraan event. Berikut adalah tahapan dalam penyelenggaraan event. Tahapan yang pertama yaitu melakukan riset, di mana riset ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari target pasar. Riset dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner atau melakukan focus group discussion. Focus group discussion ini seperti diskusi atau meeting ya. Jadi memang dalam FGD ini kita sebutnya membahas topik-topik tertentu yang memang direncanakan sebelumnya. Tahapan yang kedua yaitu desain atau rancangan, merupakan tahap perumusan tema dan konsep event. Proses ini membutuhkan waktu cukup lama karena terjadi seleksi ide dan konsep. Setelah itu ada tahapan planning. Di sini panitia mulai merumuskan strategi yang akan diimplementasikan. Pada tahap ini, panitia melengkapi sumber daya yang dibutuhkan dalam event. Jadi misalnya dalam suatu event dibutuhkan karakteristik dari anggota tim yang sesuai dengan kegiatannya gitu, sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan konsepnya. Selain itu juga di samping sumber daya manusia ada sumber daya ekonomi, sumber daya lain-lainnya yang memang menjadi pendukung dalam pelaksanaan event. Selanjutnya ada coordinating. Di sini tahapan ini ditekankan pada arus proses, koordinasi peserta dan pemecahan masalah jangka pendek. Lalu tahapan yang terakhir adalah evaluation, evaluasi terhadap penyelenggaraan event. Jadi ini dilakukan setelah event tersebut terlaksana. Jadi ada review keseluruhan atau per sesi atau per tim gitu ya. Jadi ketika ada kekurangan, ketika ada hal-hal yang harus diperbaiki, itu bisa dibahas dan bisa dijadikan tolak ukur untuk perbaikan di event-event selanjutnya. Topik terakhir dalam submateri ini yaitu komponen dalam event. Penyelenggaraan sebuah event adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan kerjasama sinergi antar bagian. Secara sederhana, bagian-bagian penting yang mengkoordinasi pekerjaan terpenting dalam penyelenggaraan event terbagi menjadi beberapa bagian atau komponen. Yang pertama ada perizinan. Ini berhubungan dengan legalitas penyelenggaraan sebuah keramaian yang diatur pada suatu daerah. Misalnya perizinan yang berhubungan dengan kepolisian dan pemangku pemerintah daerah. Yang kedua, ada peralatan dan perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan atau event. Yang ketiga adalah sekretariat event. Jadi dalam sekretariat event ini melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan event. Yang keempat ada manpower. Di sini bagian ini menyiapkan jumlah orang yang diperlukan untuk penyelenggaraan satu event sekaligus penempatannya dan job desk-nya. Secara sederhana dibagi dalam kelompok besar. Yang kelima ada PIC event. Di sini adalah orang yang mengkomunikasikan kebutuhan pemilik order dengan bagian lain di event organizer. Jadi tugasnya itu adalah menjembatani kepentingan pembuat order dengan siapapun yang menjadi PIC masing-masing bagian pekerjaan. Yang keenam ada PIC panggung atau yang biasa disebut sebagai floor management atau stage manager. Tugasnya yaitu menyiapkan key card atau selembar kertas yang dipakai oleh MC sebagai alas tatakan rundown acara, di mana pada bagian belakangnya terletak brand atau logo atau nama acara. Seperti itu. PIC panggung juga bertugas untuk memantau kegiatan atau keberlangsungan rundown acara ya. Jadi memastikan bahwa acara tersebut selesai dan dimulai tepat waktu. Yang selanjutnya ada liaison officer. Di sini kita sebutnya sebagai LO ya. Tugasnya menyiapkan segala kebutuhan artis selama berada di arena event gitu. Jadi semua pengisi acara itu segala kebutuhannya disediakan oleh si LO ini.
Selanjutnya ada soundman yang berkomunikasi dengan MC dan stage manager. Jadi biasanya kalau misalkan acara-acara besar, MC dan stage manager itu pakai earphone ya di telinganya. Di situ adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara MC dengan soundman atau stage manager dengan soundman-nya untuk memberitahukan informasi-informasi yang penting pada saat kegiatan berlangsung. Next ada stageman. Stageman ini tugasnya meyakinkan seluruh peralatan pendukung di atas stage berfungsi dengan baik dan menyiapkan cadangannya apabila ada beberapa alat yang fungsinya harus diganti dengan alat lain. Next ada runner. Di sini tugasnya mirip seperti pembantu umum yang posisinya itu disiapkan sebagai pendukung antar bagian yang bekerja ketika sebuah event berlangsung. Jadi posisi ini tergantung dengan tingkat kebutuhan eventnya ya. Kalau memang misalkan semakin besar eventnya, maka semakin banyak juga dibutuhkan runner. Dan yang terakhir adalah SPG atau SPB, Sales Promotion Girl atau Sales Promotion Boy. Di sini dibutuhkan untuk mendukung penjualan apabila ada atau sekedar membagikan instrumen pemasaran produk. Nah, itu dia anak-anak penjelasan Ibu mengenai materi pengelolaan kegiatan atau event ini. Cukup banyak ya materinya, tapi semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.